tes ini, tes itu, MRI dan macam-macam harus dibius ini, bius itu. Nah, itu kelalaian mereka berdua. Suatu contoh kenapa saya kata lalai, misalkan hasil MRI harus diambil sekarang, sama Omen lalai sehingga kadaluarsa. Jadi dari awal lagi seperti itu. Dari awal lagi pun juga kan itu perlu waktu lagi, berbulan-bulan lagi. Nah, sekarang ini final dari perjalanan panjang tersebut. Ini kan saya baru dibor ya tulang panggul saya. Karena dari hasil MRI dokter mencurigakan karena saya itu ada kanker, takut ada anak sebar gitu kan. Nah, alhamdulillahnya tidak ada anak sebar di sekitar sini, bahkan itu semua general CT scan itu semua bersih, nggak ada masalah. Cuma ada tumor di sini di panggul saya. Tumor itu kan harus dioperasi pertama, harus diangkat tumornya. Lalu yang dibor ini tulangnya itu kan diambil sampelnya kan, di biopsi ya namanya. Di biopsi itu kan ada hasilnya. Nanti setelah hasilnya itu kan kita kasih ke dokter, nanti dokter bacakan supaya dokter tahu tindakan apa untuk selanjutnya. Dan ini Omen sama Rani lalai. Ini hasilnya udah 2 bulan. Takutnya saya kadaluarsa lagi dan nanti percuma yang 1,5 tahun saya perjuangan saya untuk mencapai ini gitu loh. Nah, setelah dokter tahu, nanti kan dokter bisa bertindak apakah nanti sih dioperasi kah atau harus bedah tulang gitu loh. Seperti itu. Artinya Lalina nggak pernah terjun langsung untuk Dia nggak pernah terjun langsung, malah mengutus dia asisten. Dia gini ya, dalam Islam itu seorang anak memang harus berbakti sama ibu bapaknya, dan kalian saya rasa tahu semua itu ya. Nah, kalau dia sibuk nggak punya waktu atau apa, dia bisa mengutus orang dalam hal ini, misalkan kasih saya asisten, ngasih katakanlah ART gitu ya, pembantu saya. Nah, itu sebagai pengganti dirinya. Itu pun bukan dilepas begitu saja gitu loh. Artinya Omen urusin saya, tapi dia pantau gitu loh, harusnya seperti itu. Omen ini bagaimana? Tadi mama saya apa aja yang diperiksa, apa aja harusnya seperti itu. Jangan lalai dianya. Dia memang membantu saya seperti yang dia katakan, dia cari uang tuh katanya untuk membiayai hidup mama, tapi tidak seperti itu. Dia cuma membiayai saya untuk bayar ambulan aja, karena saya kan anggota BPJS ya, jadi saya dari mulai operasi apapun itu nggak bayar sama sekali, bahkan obat-obat mahal pun juga itu ditanggung semua dengan BPJS gitu. Bahkan 2 minggu yang lalu. Itu taunya mereka bisa dari siapa dan kapan? Dari televisi. Oh belum, berarti bukan dari Kalina langsung, dari Rani langsung. Rani nggak cerita apa-apa. Kalina nggak cerita ibu? Bahkan Vicky-nya juga pun nggak tahu. Cuma Vicky bilang sama saya bahwa dia Rani minta cerai aja. Waktu itu kan sempat Vicky jenguk mama juga ya kesini ya, Sering. sendiri ya waktu itu. Kalau Vicky sering kesini. Itu udah cerita mah soal permasalahan mereka. Persisnya dia nggak cerita sampai detail ya sama saya. Cuma dia bilang bahwa dia udah nggak sama Rani lagi, kan Rani yang minta cerai gitu. Artinya Kalina belum menyampaikan secara langsung ke mama. Selama ini komunikasi dengan Kalina gimana sih? Jujur Kalina tuh, saya sakit ini udah 2,5 tahun ya di tempat tidur ya. Rani tuh nggak pernah datang ke sini, nggak pernah telepon saya telepon nggak pernah diangkat, saya WA pun nggak pernah dibaca sama dia. Terakhir dia kesini tahun lalu November, 11 November waktu saya ulang tahun, sampai detik ini dia nggak pernah datang ke sini. Waktu mau nikah juga sempat kesini nggak? Waktu menikah mereka kesini, memang saya menikahi mereka. Saya nikahi mereka karena saya menghindari fitnahnya. Jangan sampai ya mereka orang-orang dewasa, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Sebenarnya apa ada masalah hubungan mama dengan Kalina? Mohon maaf ya, Mas. Honestly kan dari saya nggak tahu ya masalahnya apa. Kan yang tahu Rani. Seperti dia punya dendam mungkin sama saya yang saya nggak tahu. Cuma dia yang tahu, kalau nggak dikasih tahu kan saya nggak tahu.
dia punya rasa kecewa sama saya dan saya nggak tahu apa itu. Sekedar telepon menanyakan kabar mama. Nggak pernah. Memang selama ini pun juga artinya kalau boleh saya katakan ini udah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap diri saya. Kenapa begitu? Karena dari awal saya sakit itu kan dia sama asistennya namanya Omen ya, yang urus saya. Itu panjang perjalanan saya. Seharusnya kalau Rani lebih peduli lagi sama saya, mungkin dari tahun lalu saya udah sembuh ya. Ini kaki saya kan nggak bisa bergerak. Lalu itu dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain sampai sekarang saya dibalik lagi ke Darmais karena kelak sama Darmais. Padahal saya pasien Darmais. Karena apa? Saya datang ke Darmais seorang diri sama sopir ambulan, ya, dan petugas di situ mereka nggak salah. Ini ibu sama siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Karena kan ini tindakan, ada pembiusan dan macam-macam. Kalau terjadi apa dengan saya, siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Nah, ketika itu saya bilang saya sebatang kara. Saya kena marah sama petugas di rumah sakit. Nggak mungkin ibu sebatang kara, katanya. Ibu nggak mungkin lahir ke dunia ini sebatang kara tuh nggak mungkin. Kena marah saya sama mereka. Nah, saya bilang sekarang gini aja, itu ketika itu tekanan darah saya 50/30. Lalu HB saya kurang dari 6. Kenapa saya harus segera dilarikan rumah sakit? Karena saya tahu kapasitas diri saya, karena saya udah sering ya, saya sakit udah di tahun 2002. Jadi saya tahu saya perlu darah, saya perlu cairan, perlu apa, itu tubuh saya tuh tahu gitu loh. Saya perlu minum gula atau apa, itu tubuh saya tuh ada apa, seperti ada sensor gitu loh. Ada sinyal seperti itu. Nah ini saya perlu darah, saya perlunya. Ternyata benar tekanan darah saya 50/30. Akhirnya kan saya perlu apa, penanganan khusus gitu ya. Nah ketika itu saya telepon Omen, tolong deh, ini kan rumah sakit yang terdekat kan Premier di sini kan. Maksud saya pertolongan pertama dulu, karena ini harus segera gitu loh diisi darah. Karena saya udah seperti muter ya, udah nggak bisa, udah pingsan saya ketika itu. Terus Omen bilang, saya bilang ketika itu Rani kan ada di Turki kan. Saya bilang, Men, kamu minta uang aja sama Rani 10 juta in cash gitu loh. Padahal saya nggak harus bayar karena saya kan pasien Premier juga ya. Saya sakit ini ada beberapa rumah sakit yang pegang diri saya, dimanapun juga saya masuk tuh saya nggak perlu bayar gitu, karena saya anggota BPJS itu sendiri pertama, dan kedua memang saya pasiennya mereka gitu loh. Saya mau masuk ke Premier saya mau masuk ke Permata Pamulang atau di Darmais, itu memang Husada Kota, itu memang rumah sakit saya gitu loh. Jadi misalkan kalian suatu saat nanti umpamanya ketemu saya pingsan atau apa, masukin aja saya yang terdekat mana, misalkan Darmais, masukin aja emang saya pasien situ, nggak ada masalah gitu loh. Atau saya Husada Kota, ya masukin aja emang saya pasien di situ, mereka kenal saya gitu loh, jadi nggak ada masalah. Nah ketika itu Omin saya bilang minta uang sama Rani 10 juta untuk in case aja, takutnya padahal walaupun saya gratis ya cuma untuk cadangan ya, takutnya ntar bayar. Kalaupun bayar itu berapa sih infus sama transfusi darah, nggak seberapa. Dia memang sama sekali nggak mau bayar keluar uang untuk saya. Mama juga hemat irit apa, kecuali kalau dia kasih saya uang, katakanlah saya ini ibu sosialita yang glamor, yang habis uang ya, 50 juta dia kasih saya, lalu saya habisin uangnya dia umpamanya. Ini kan udah, ini untuk berobat gitu loh. Kalaupun kamu masukin uang itu ke rekeningnya Omen, kalau nggak mau ke saya, ke Omen, nanti kalau nggak kepake ya kamu ambil lagi gitu. Saya ada uang, tapi kan untuk transfusi darah aja saya masih mampu diri saya bayar itu gitu loh.